Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat Hari Natal. Ada sukacita hari ini? Karena itu, sampaikan selamat Natal untuk orang di kanan dan sebelah kiri kita. Luar biasa, ternyata betul-betul ada sukacita. Dari seluruh bacaan kita pada saat ini, kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu jawaban pengharapan dalam kelahiran Yesus. Jawaban pengharapan dalam kelahiran Yesus. Memulai khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan memperlihatkan sebuah gambar untuk kita. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita melihat gambar ini? Kerbau membajak sawah. Teko, ya. Kalau bahasa nusunya, saya kemarin tanya-tanya ke orang tua apa bahasa nusunya. Orang tua bilang namanya masalaga. Kalau bahasa Mesawanya apa? Teko. Nah, mari kita perhatikan gambar ini. Pada zaman dahulu, sebelum lahir itu traktor, sebelum lahir itu dompeng, orang tua mengerjakan sawah dengan cara seperti ini. Mateko atau maksalaga, membajak sawah menggunakan tenaga kerbau atau sapi. Kita perhatikan gambar ini. Di leher gambar kerbau itu ada kayu yang dipasang, diikatkan di bawahnya, ada kayu yang dipasang. Tujuan kayu ini dipasang di leher kerbau agar kerbau saat bekerja dengan mudah dapat diarahkan, tidak akan kabur, tidak akan lari-lari karena ada kayu yang menekan sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan itu, membajak sawah itu dengan baik. Nah, kayu yang dipasang di leher kerbau atau sapi ini disebut kuk. Kuk di leher kerbau ini tadi bertujuan supaya ini kerbau saat diarahkan tidak mengamuk, saat diarahkan tidak lari, tetapi dia akan bekerja di bawah tekanan kayu itu atau kuk itu. Nah, situasi berkuk itu juga dialami oleh bangsa Israel karena Asyur. Dan ketika mereka berada dalam situasi berkuk itu, mereka seakan-akan berjalan di dalam kegelapan. Berjalan di dalam kegelapan, tidak ada penerangan. Mereka hidup dalam dosa dan kelemahan. Mereka ditindas oleh para pemimpin-pemimpin dan bangsa-bangsa lain. Kemudian bangkit menyerang mereka pada saat itu. Dan benar bahwa kehidupan bangsa Israel pada saat itu betul-betul jauh dari Tuhan. Tetapi ternyata dalam situasi tersebut, dalam keadaan tersebut, mereka yang hidup di bawah tekanan, mereka yang hidup di bawah tantangan, kemudian berpengharapan karena kelahiran Raja Damai. Dan itu jelas dalam bacaan kita bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Oh, sangat besar nih pengharapannya. Mandulumi penanda ini bangsa Israel, mereka yang dulunya berjalan tanpa ada terang, kemudian melihat terang yang besar, tentu itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi mereka. Bayangkan saja kalau kita baru satu jam saja tidak menyala lampu kalau malam, sesak-sesak Miki tidur, baru kalau langsung nyala lampu, dengan sukacita. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Kemudian kuk yang menekannya, gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas akan dipatahkan. Mereka yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Mereka yang ditindas kemudian dibebaskan. Itu melalui kelahiran Raja Damai. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Jadi apa jawaban pengharapan lewat kelahiran Yesus Kristus? Kira-kira apa? Jawaban pengharapan dalam kelahiran Yesus Kristus adalah sukacita. Karena itu Natal harus mampu membawa sukacita dalam kehidupan kita. Anna mak Natal ki na cemberet bang patulindota. Berarti tidak ada Natal dalam hidup kita. Kita tidak merasakan damai sejahtera dan sukacita. Natal harus betul-betul membawa sukacita dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat situasi yang dialami oleh para gembala yang kemudian setelah mereka pergi ke Betlehem melihat Yesus, mereka pulang dengan bersukacita, bersorak-sorai memuji nama Tuhan dalam Lukas 2 ayat 20. Kalau kita melihat kelompok gembala ini, Bapak Ibu saudara-saudari, gembala adalah sekelompok orang yang termarginalkan dalam kehidupan masyarakat atau terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Tetapi ternyata justru dalam keadaan seperti itu mereka dengan berani mengambil langkah ke Betlehem. Padahal kita tahu bahwa tindakan mereka pergi ke Betlehem itu adalah tindakan yang sangat berisiko. Bayangkan nih, Mas sandagai ternak. Mereka menjaga ternak. Dan pasti ternak itu bukan milik mereka, tapi milik tuannya. Tapi dengan berani mereka meninggalkan ternak itu dan pergi ke Betlehem dengan penuh sukacita. Itu ternaknya nakas tinggal di padang yang bisa saja ada binatang buas yang datang memakannya atau dicuri orang. Dan kemudian mereka dipecat dari pekerjaan mereka. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk datang ke Betlehem. Karena mereka merasakan sukacita. Mereka berani mengambil resiko dengan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi untuk datang dan pergi ke Betlehem. Meskipun mereka pada saat itu dalam kisah di Perjanjian Baru itu tidak ada dijelaskan bahwa para gembala ini membawa persembahan. Yang dijelaskan itu orang Majus membawa emas, kemenyan dan mur. Jadi ternyata gembala ini pergi dengan tangan kosong. Jadi Natal Bapak Ibu saudara-saudari bukan hanya berbicara tentang materi, bukan hanya berbicara tentang apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita gunakan dalam menyambut Natal, tapi Natal berbicara tentang sukacita dan kesiapan hati kita. Tema seragam yang diangkat oleh PGI, mari sekarang kita pergi ke Betlehem. Ayo ke Betlehem. Di Betlehem kita dibebaskan dari segala perbudakan. Dan setiap orang yang pergi ke Betlehem akan merasakan sukacita seperti yang dirasakan oleh para gembala. Para gembala setelah pulang dari Betlehem tetaplah menjadi gembala dalam statusnya. Tetapi apa yang berbeda Bapak Ibu saudara-saudari? Pandangan mereka, cara hidup mereka sudah berbeda. Ada sukacita, ada pengharapan, ada percaya yang sungguh yang mereka rasakan setelah mereka dari Betlehem. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, are you ready? Let's go Betlehem. Let's go. Saya duluan atau kamu? Maunya sama-sama. Pasti kita punya kerinduan untuk bersama-sama ke Betlehem. Karena itu mari bergandengan tangan kita ke Betlehem. Untuk para pemuda yang Natal tahun ini sendiri ke Betlehem, berdoalah semoga Natal tahun depan berdua ke Betlehem. Amin. Yang sudah berdua ke Betlehem tahun ini, berdoalah supaya Natal tahun depan bisa pergi ke Betlehem bertiga. Yang sudah bertiga, kalau mau lagi berempat, berdoalah supaya Natal tahun depan berempat ke Betlehem. Berdoalah supaya secara berjemaat kita bisa pergi ke Betlehem tanpa ada rasa takut, berani mengambil resiko. Karena di Betlehem ada sukacita. Ada sukacita? Amin, firman Tuhan.